spark di bawah transfer itu dengar suara ada warga yang bilang ada yang kepalanya bocor itu perlu pertolongan. Terus kami nyebrang, kami lihat ada mungkin 4 atau 5 orang udah jongkok, ada yang berdarah, ada yang bibirnya sobek. Terus kami tawarkan gitu, ini butuh bantuan medis nggak, ini mereka ada yang berdarah macam-macam. Terus salah satu orang itu teriak, kamu ngapain di sini? Terus dia dorong, jatuh, terus melihat ada GoPro dan ada suara yang provokasi, ini yang tadi lempar-lempar gitu. Terus otomatis mereka langsung tangkap, langsung ditangkap, ditarik, dibanting ke bawah, di titik lehernya 2 orang, diinjak di bagian leher tuh, diinjak satu sepatu di sini, terus satu lagi lutut. Habis itu ya dia udah dipukuli babi buta, nggak tahu siapa yang mukul, nggak tahu dari mana. Ya udah setelah dipukulin, terus ada KOJ, dia datang, dia masuk, dia nutupin pasang badan untuk stopin pemukulan itu. Udah stop pemukulannya, terus diminta geledah, dipaksa dibuka semua barang, nggak ada barang bukti yang aneh-aneh, cuman alat medis, baju ganti, ya kasa, oksigen, minum, dan itu semua disita di saat BAI. Jadi saya pulang nggak bawa apa-apa. Terus setelah lanjut, ada teman kami yang dibawa, udah masukin mobil tahanan gitu, suruh masukin nih barang-barang gitu, bawa-bawa, ditarik paksa, KOJ-nya melindungi lagi. Terus aku juga, karena KOJ banyak dipegang ya, masih badannya tuh ditarik, dipukul, macam-macam. Aku juga itu coba nutupin tuh malah makin dipukulin gitu, tadi dipisahin, kita makin dipukulin. Setelah itu udah mungkin sekitar 3-5 menit, mobil tahanannya datang, diangkat paksa, dimasukin mobil tahanan, sampai sih sore, sekitar jam 6 sore. Itu sih kekerasan yang pas penangkapan tuh kekerasannya ada. Dalam pemeriksaan Iya, kalau di pemeriksaan itu nggak ada kekerasan secara fisik langsung, tapi sekitar pukul 11 malam itu saya ada pendarahan atau mimisan sampai jam setengah 1 subuh itu masih berlangsung pemeriksaannya. Terus diminta, oh yaudah ini kan masih mimisan, coba dokpol gitu, dokter polisi, coba dicek. Setelah dicek, dokter polisinya tuh memberikan surat rekomendasi tertulis untuk Kasubdit Kamneknya. Ini anaknya udah mimisan, demam, dia harus istirahat 2-3 jam tidur. Setelah sampai sini tulisan itu kalau nggak salah kepala Kamnek itu sempat mengizinkan, oh iya silakan gitu, tidur sampai jam 7 pagi aja kalau bisa ya, atau jam 6 atau jam 7, biar nanti lanjut pemeriksaan tuh dulu bisa lebih sehat lah, mimisannya bisa berhenti. Selang itu oke, selesai, istirahat 5 menit di pantry, nggak ada CCTV, di sofa itu tidur 5 menit, lalu dibangunkan oleh anggota yang menginterogasi saya, disuruh bangun, nih tanda tangan gitu, tanda tangan surat BAI-nya. Dengan posisi yang saya mimisan dan pusing itu, langsung saya bingung, ini kenapa disuruh lanjut. Setelah saya baca, keterangan itu tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan gitu secara verbal selama interview. Sama ditanya-tanya tuh, saya misalnya mengucapkan ABC, tapi di tulisan surat yang diminta tanda tangan itu CBA atau XYZ lah. Pokoknya itu nggak sesuai sama apa yang saya nyatakan. Dan itu menurut saya berbahaya, karena saya tidak melempar, tidak melakukan pengerusakan, tidak melakukan pemukulan, macam-macam, tapi di surat itu saja. Nah, karena saya merasa bahaya pada saat itu, saya minta kuasa hukum saya minta temani kuasa hukum, pendamping hukum, tapi dari orang yang kita saya itu tidak mau menggalang, tidak ulangi lagi ya. Tapi kayak, udah nggak usah, kamu tantangan aja, kalau mau cepet keluar tuh tantangan aja, udah nggak usah pendamping hukum lama. Ya udah, saya akhirnya saya nggak mau tanda tangan, dia juga nggak mau ngasih pendamping hukum. Udah kita diam aja. Sekitar 30 menit baru pendamping hukum yang setelah sama saya tuh, saya bisa hubungi, minta tolong dia pendamping hukum. Setelah itu kita pemeriksaan lagi untuk tanda tangan, jadi nggak jadi istirahat. Entah kenapa saya merasa kayak seperti mungkin pemeriksaan, tapi nggak secara langsung, itu secara psikis itu ditekan. Terus juga dalam kondisi mimisan, dalam kondisi pendarahan itu lanjut dari sekitar jam 2 sampai jam 4 subuh itu lanjut mimisan, semakin pusing, semakin batuk-batuk. Akhirnya rujuk ke dokter lagi dan minta jangan di dokter lagi, karena di dokter tuh nggak bisa penanganan yang lebih serius lah terkait apa yang ada di dalam, terkait pemukulan secara fisik tuh mereka nggak bisa. Setelah itu minta rujuk ke rumah sakit, baru sekitar jam
6 kurang setengah 6 pagi itu berhasil ke Siloam. Oke. Oke.